Halo, namaku Hanung. Di sini aku akan menjelaskan coding dan mempraktikkan program yang aku buat, yaitu pemesanan tiket bus. Pagar include iostream, mengambil file iostream yang berisikan deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program. Sama seperti include conio h, mengambil file pada conio.h. Using namespace std digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, file yang terdapat dalam namespace std. Tipe data char dengan variabel nama sebesar 25. Jadi, pada variabel nama itu hanya bisa menyimpan sebuah karakter dan tidak bisa menyimpan sebuah angka. Tipe data integer dengan variabel menu. Pada variabel menu hanya bisa menyimpan tipe data angka dan tidak bisa menyimpan karakter. Function void. Function yang menyimpan sebuah nilai namun tidak ditampilkan secara langsung. Seperti function void, metodenya judul yang isinya count. Count ini adalah untuk menampilkan sebuah data yang kita simpan. Ini garis kurang dari ini untuk menyimpan ke dalam count arahannya. Dan inilah yang ditampilkan /n ini adalah coding untuk enter, dan /t ini adalah tab. Jadi enter, tab pemesanan tiket bus. Jadi yang tampilkan nanti berada di tengah dengan pemesanan tiket bus yang ditampilkan. Lalu pada main terdapat tipe data integer lagi dan tipe data string. Tipe data string ini dapat menyimpan tipe data yang berisikan karakter khusus seperti tanda seru, tanda tanya, titik koma, dan lain-lain. Const atau konstanta adalah identifier yang bersifat konstan atau tetap. Jadi pada variabel admin dengan nilai 5000, nilainya akan bersifat tetap, yaitu 5000 dan tidak dapat diubah. Sistem CLS yaitu perintah untuk membersihkan layar pada program. Lalu setelah membersihkan layar, dia akan menampilkan judul dengan tampilan pemesanan tiket bus. Lalu dia akan memanggil lagi tampilan. Untuk pada metode tampilan, datanya adalah ini: pemesanan tiket bus, info harga tiket, keluar, masukkan pilihan. Cin ini adalah input ke dalam menu. Jika menu 1 atau kamu menulis 1, ia akan menampilkan judul dan registrasi. Lalu jika kamu memilih 2, dia akan menampilkan judul dan harga. Ketika memilih 3, dia akan keluar. Jadi ketika kamu memilih 2, dia akan menampilkan judul dan harga. Untuk tampilan harganya, ini adalah tampilan harga. Yang masukkan harga ini adalah destinasi, bis, dan harganya. Jadi dia akan bertanya, apakah Anda ingin kembali ke menu? Jika iya, besar atau iya kecil, dia akan menampilkan judul dan tampilan. Kembali lagi ke tampilan. Jadi ketika kamu pada menu ini memilih 1, dia akan menampilkan judul dan registrasi.
Ini adalah tampilan registrasi, yaitu dengan form registrasi calon penumpang. Nama pemesan, input ke nama alamat, masukkan ke alamat, identitas, masukkan ke ident, jenis kelamin, masukkan ke JK, nomor HP, masukkan ke nomor atau no. Sistem menghapus layar lagi. Setelah tadi masuk ke tampilan, habis ke tampilan masuk ke form registrasi, kembali ke sini lagi, dia akan menampilkan ke tujuan. Untuk tujuannya, ini tampilan pada tujuan, yaitu destinasinya Banjarmasin Marbahan, Banjarmasin Banjarbaru. Pilihannya 1 dan 2. Setelah menampilkan itu, ini masukkan pilihan, masukkan ke TJ. Jika TJ itu adalah 1, maka jurusan itu adalah Banjarmasin Marbahan. Jika TJ-nya 2, jurusannya adalah Banjarmasin Banjarbaru. Jika kamu memilih selain 1 atau 2, dia akan menampilkan masukkan salah, ingin ulangi. Input ke ulang. Jadi jika ulang, ya besar atau ya kecil, pergi ke pilihan. Ini pilihannya. Jadi setelah kembali ke pilihan, dia akan menampilkan ini lagi. Setelah kamu selesai masukkan 1 atau 2, tampilkan lagi jam keberangkatan. Pada keberangkatan, tampilannya adalah ini, waktu keberangkatan siang malam. 1 adalah siang, 2 adalah malam. Setelah selesai memasukkannya, itu akan disimpan ke jam. Jika pilihannya tujuannya tadi adalah 1 dan jamnya adalah 1, maka harganya adalah 25.000 dan kode bisnya itu adalah BDJ1 garis MRB. Dan jika pilihannya adalah TJ-nya 1 dan jamnya 2, harganya 20.000, kodenya BDJ1 strip MRB. Tujuannya 2, jamnya 1, harganya 20.000, kodenya BDJ2 MRB1. Jika tujuannya 2 dan jamnya 2, harganya 15.000, kode bisnya BDJ2 MRB2. Jika kamu memasukkan jamnya salah, maka dia akan mengulangi lagi ke jam ini tadi, jam. Setelah memasukkannya benar, lalu ke tiket. Jadi jumlah tiket yang bisa dibeli itu adalah maksimumnya 4 jumlah. Lalu input jumlah tiketnya ke BT. Jadi jika tujuannya 1, maka disini lagi jika BT banyaknya tiket yang dibeli itu lebih dari 4, maka akan tampil melebihi jumlah pembelian tiket. Sama seperti ini. Jika tujuannya 2, maka pembelian tiketnya lebih dari 4, dia akan menampilkan ini. Setelah itu, masukkannya salah, ingin ulangi. Ketika masukkan di sini salah, apakah ingin mengulangi? Pergi ke tiket. Lalu ini adalah pengulangan nama-nama orang yang membeli tiket. Jadi ketika memasukkannya 3, maka nama yang akan diambil adalah 3 orang. Char atau karakter, nama kursi atau nama nakur, BT,
banyaknya tiket kita ambil 15. 15 ini adalah nama orang. Integer no pt banyaknya tiket. Jadi untuk integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan banyaknya tiket, i plus. Jadi nama pembeli, masukkan nama pembeli, masukkan ke nama kursi i nomor 1 misalkan. Lalu masukkan lagi ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Setelah memasukkan atau menyimpan nama pembeli, di sini ada variabel total yang kosong, yang berisi data kosong. Jadi di sini adalah ada operator untuk menyimpan data totalnya, total atau total bayarnya, sama dengan BT banyaknya tiket dikali harga ditambah admin. Jadi ketika selesai menghitung, dia akan menyimpan ke total. Jadi total ini adalah hasil dari operator ini. Setelah membersihkan layar, dia menampilkan judul dan menampilkan tiket informasi ini. Nama pemesan ini kurang dari maksudnya adalah mengambil data dari variabel nama. Lalu kode bus mengambil data lagi dari variabel kode. Jurusan mengambil variabel dari jurusan. Ini untuk mengambil data dari variabel nama kursi atau nama pembeli yang sudah disimpan tadi. Nama kursi i dalam kurung i karena array, jadi disimpan dari nomor 1, 2, 3, 4 akan ditampilkan dari nama nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sini ada harga tiket dengan variabel harga yang diambil datanya. Lalu biaya admin tadi yang konstanta di variabel admin, dan total bayar yang diambil variabel dari total ini tadi itu dari operator kali dan tambah ini. Ambillah. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Input ulang. Jika ulang itu adalah yang besar atau yang kecil, lalu dia akan melakukan kembali ke sini lagi, ke pertama lagi. Setelah ini saya akan menampilkan programnya. Ini adalah tampilan programnya. Jadi ini judul pemesanan tiket, pemesanan tiket bus, 2 info harga tiket, 3 keluar. Jadi ketika memilih 2, tampilannya ini itu tujuan dan harganya. Apakah ingin kembali ke menu, ya atau no. Ketika pilih ya, kembali ke menu utama lagi. Nomor 1, nama pemesan, alamat, identitasnya, jenis kelamin, dan nomor HP. Nanti lagi ini tadi jurusan atau tujuannya jika memilih nomor 1. Lalu keluar lagi pilihannya untuk memilih jam keberangkatan, lagi jumlah maksimum tiket atau nama nama pembeli kedua, lalu nama pembeli ketiga. Ini adalah tampilan informasi pemesanan tiketnya. Nama pemesan, kode busnya, lalu jurusan atau tujuannya, ini nama orang yang memesan tiket tadi, ini Hans Putri harga tiketnya 20.000,
biaya administrasinya 5.000, karena orangnya ada 3, jadi 3 dikali 20.000 ditambah 5.000 hasilnya 65.000 rupiah. Ya, itu tadi semua penjelasannya. Terima kasih sudah mendengarkan.